Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang dibuka. Nah, di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan tes online tahap satu yang berkaitan dengan core values akhlak, khususnya untuk value kolaboratif. Nah, untuk value yang sebelumnya kan aku udah upload ya di video-video sebelum ini. Silahkan teman-teman simak dulu semuanya ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, itu udah ada di video sebelumnya. Sekarang teman-teman tinggal fokus untuk kolaboratif. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini melalui playlist biar lebih gampang. Khususnya bagi teman-teman yang belajar rekrutmen bersama BUMN, nanti silahkan explore melalui playlist ya. Cari playlist yang judulnya ini, BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Nanti video seputar rekrutmen bersama BUMN aku urutin dari atas ke bawah. Teman-teman tinggal play aja, didengarkan. Nanti teman-teman juga bisa simak di kolom-kolom komentarnya. Karena di kolom komentar ada diskusi-diskusi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada kebingungan atau ada masukan, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Yang berkaitan dengan core values akhlak ini, teman-teman, amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif berdasarkan ujian tahun lalu tahun 2024 yang kebetulan aku juga ikut. Saat itu soalnya itu bentuknya adalah pilihan ganda, jumlahnya banyak dan untuk semua core values ini kayak dicampur jadi satu. Pilihan gandanya sederhana, pilihannya cuma A B A B doang kayak gitu, teman-teman. Yang penting di sini teman-teman pahami saja untuk konteksnya, kemudian lebih ke ini sih menurutku ya, lebih ke cermat membaca dan jangan terkecoh dengan pilihan yang mirip-mirip. Kayaknya dua-duanya tuh kayaknya sama, padahal ya beda gitu teman-teman. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk value yang terakhir, yaitu yang kolaboratif. Nanti teman-teman di sini tolong pada saat belajar tidak hanya belajar untuk oke aku hafalin buat tes gitu. Kenapa? Karena rekrutmen bersama BUMN itu kan cuma salah satu jalur aja masuk ke BUMN. Jadi walaupun misalkan teman-teman nggak keterima di sini nih lewat jalur lain ya, itu core values akhlak ini sangat bermanfaat. Apalagi kalau teman-teman keterima gitu. Karena ini tidak hanya untuk dihafal, tapi dipahami dan diaplikasikan pada saat teman-teman udah bergabung menjadi keluarga besar BUMN ya, jadi insert BUMN kayak gitu. Nah, berkaitan dengan value kolaboratif itu sendiri, teman-teman, berdasarkan informasi yang aku peroleh melalui halaman resmi dari Kementerian BUMN ya, teman-teman. Kolaboratif itu berarti membangun kerjasama yang sinergis. Di dalamnya termasuk apa aja? Memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, value ini teman-teman kemudian ditranslate menjadi kode etik dan kode perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap insan BUMN yang terdiri dari apa aja. Nih teman-teman ada 3 poin ya. Yang pertama adalah bekerja sama dan bersinergi dengan sesama rekan kerja, antar unit kerja, kementerian atau lembaga lain BUMN dan atau masyarakat sekitar. Yang kedua, pemanfaatan bersama berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dan terbuka dan bersedia memberikan kesempatan kepada rekan kerja dan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bersama. Nah, itu tadi adalah nilai, kode etik, dan kode perilaku dari value kolaboratif. Nah, pada saat nanti teman-teman melihat soalnya, kalau di tahun 2025 ini juga polanya sama seperti yang tahun lalu, maka dia akan bentuknya adalah pilihan ganda sederhana kayak gitu, teman-teman. Di sini aku akan kasih beberapa contoh, nanti coba kita jawab bersama. Aku yakin sih sebenarnya kalau teman-teman tuh pasti skornya bagus karena berdasarkan teman-teman yang sharing ke aku ya, karena aku punya komunitas lowongan kerja. Nanti teman-teman kalau mau join tinggal email aku aja atau DM sosmedku, kakak aku mau join ke komunitas lokernya gitu. Banyak teman-teman yang keterima dan aku tanya testimoninya untuk akhlak itu nilainya bagus-bagus dan soalnya relatif gampang. Menurutku yang harusnya teman-teman nanti ekstra pelajari, walaupun ini jangan diabaikan ya, yaitu TKD dan untuk wawasan kebangsaan sih relatif ya teman-teman. Cuman soalnya sedikit aja, lebih ke TKD sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yuk kita belajar bareng. Jadi teman-teman sekali belajar, paham, udah nanti mendekati tes tinggal review aja gitu.
Jadi nggak perlu belajar dari nol, mencari pemahaman dari nol gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke latihan soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan, barangkali penjelasan ada yang salah, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman ke latihan soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergi sesuai dengan core values kolaboratif adalah kecuali. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke, soal nomor satu, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Kecuali berarti yang bukan ya teman-teman ya. Kenapa yang A salah? Kolaborasi antara tim IT dan tim keamanan informasi untuk merusak keamanan data dan data perusahaan. Jelas ya, bukan untuk merusak ya harusnya ya, tapi untuk menjaga gitu ya. Jadi yang salah adalah yang A. Kita masuk ke latihan soal nomor 2, teman-teman. Panjang nih. Di sebuah perusahaan retail yang berkembang pesat, manajemen mempraktekkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Mereka mengadakan pertemuan reguler dengan para pemimpin tim untuk membahas visi dan tujuan perusahaan. Mereka meminta masukan dari seluruh karyawan. Jika hal tersebut dilakukan, ya teman-teman ya, pertemuan reguler ini dilakukan, maka titik-titik. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, kalau dibaca sekilas benar semua ya pilihannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman. Semua anggota tim merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menghasilkan komitmen yang lebih tinggi terhadap visi perusahaan dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Kenapa yang A salah? Karena di sini beberapa anggota tim, ada kata beberapa teman-teman. Itu harusnya kan semua ya, bukan beberapa kayak gitu. Jadi kalau dilihat sekilas ini kelihatannya positif, padahal ini negatif ya. Jadi yang benar jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke contoh soal nomor 3, panjang juga. Di sebuah perusahaan retail yang berbasis secara global, manajemen melakukan strategi pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi antara Departemen Penjualan dan Departemen Keuangan. Tim penjualan bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Sementara tim keuangan fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan dan analisis kinerja keuangan. Dengan memanfaatkan data penjualan yang akurat dan analisis kinerja keuangan yang mendalam, kedua tim berhasil mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru dan merancang strategi harga yang kompetitif. Jika core value kolaboratif tersebut diaplikasikan, maka titik-titik. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang A salah? Di sini ada kata melamahkan posisi pasar di berbagai wilayah. Salah ya. Harusnya adalah yang memperkuat. Kayak gitu. Oke teman-teman. Kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Nanti kalau terlalu cepat teman-teman bisa mundur ke beberapa menit sebelumnya ya. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergi sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Yang mana nih teman-teman? Ya, gampang ya, kecuali yang A gitu. Kolaborasi antara manajemen dan karyawan dalam merancang kebijakan perusahaan yang buruk. Bukan yang buruk ya harusnya ya. Jadi yang salah yang A. Oke, masuk lagi teman-teman. Panjang lagi nih. Dalam sebuah perusahaan manufaktur yang berorientasi pada inovasi, manajemen menyadari pentingnya kolaborasi lintas departemen dalam menciptakan nilai tambah bersama. Program ini memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan produk-produk baru. Jika perusahaan ingin berhasil menciptakan portofolio produk yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, maka penerapan core value kolaboratif yang harus dilakukan adalah titik-titik. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang A salah? Nah, kita bahas yang salah dulu. Kenapa yang A salah? Mengadakan program inovasi internal yang melibatkan beberapa karyawan, gitu ya. Itu harusnya melibatkan karyawan dari berbagai gitu. Bukan beberapa, kalau bisa ya melibatkan semua lah. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Yang mana teman-teman? Gampang ya.
Kecuali yang A, kolaborasi antara tim teknis dan tim layanan pelanggan untuk menambah masalah teknis pelanggan. Harusnya kan menyelesaikan masalah teknis, ini malah menambah masalah teknis. Jelas salah ya. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Dalam sebuah startup teknologi yang inovatif, manajemen menerapkan strategi pemanfaatan sumber daya melalui kolaborasi antara tim pengembangan produk dan tim penjualan. Tim pengembangan produk bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang revolusioner, sementara tim penjualan fokus pada memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan feedback pelanggan secara langsung dan analisis pasar yang mendalam. Kedua tim berhasil merancang produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika value kolaboratif tersebut dilakukan, maka hasilnya adalah titik-titik. Mana nih kemungkinan teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Kenapa bisa lah? Karena Inggrisnya ada kata gagal ya. Perusahaan gagal mendapatkan keunggulan. Enggak ya teman-teman ya. Kemungkinan adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Panjang lagi nih. Dalam sebuah startup teknologi yang inovatif, para pendiri perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dengan mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming yang terbuka dan tanpa hambatan. Jika perusahaan ingin berhasil menciptakan solusi-solusi kreatif dan inovatif, serta mengembangkan produk-produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar, maka penerapan core value kolaboratif yang harus dilakukan adalah titik-titik. Yang mana, teman-teman? Simpel ya, teman-teman ya. Nomor 8 jawabannya adalah yang A. Setiap karyawan didorong untuk menyumbangkan ide-ide baru dan berbeda tanpa memandang hierarki atau jabatan. Lanjut ke contoh soal nomor 9. Berikut bentuk membangun kerjasama yang sinergis sesuai dengan core value kolaboratif adalah kecuali. Kecuali yang mana, teman-teman? Ya, kecuali yang B ya. Kolaborasi antara manajemen proyek dan tim eksekusi untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan boros anggaran. Tepat waktu tapi boros anggaran jelas salah ya, teman-teman ya. Kita masuk soal nomor 10. Coba teman-teman pause dulu videonya dan silahkan dibaca sendiri. Mana nih jawabannya? Mirip ya sama soal sebelumnya. Jawabannya adalah jelas yang A. Kenapa yang B salah? Beberapa karyawan diberikan kesempatan untuk berbagi ide, hanya beberapa. Harusnya kesempatan bagi setiap orang tuh harusnya sama. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Silahkan dibaca soal dan jawabannya. Mirip ya sama soal sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada kecuali-kecualinya ya. Nomor 11 jawabannya adalah yang B jelas. Kerjasama antara Departemen Komunikasi dan Manajemen dalam mengelola reputasi merek perusahaan lain. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Ini harusnya ada kata adalah kecuali gitu. Ini ada kata lain. Ini salah soalnya. Harus ada kata kecuali. Jawabannya adalah yang ini ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Silahkan teman-teman, boleh pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, nomor 12 jawabannya adalah yang A jelas. Penerapan core value kolaboratif di atas diharapkan dapat membuat yang A. Kenapa yang B salah? Karena di sini ada kalimat ini, teman-teman. Gagal mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pangsa industri. Ya, enggak dong. Ya udah berhasil, berhasil meningkatkan apa gitu-gitu ya. Jadi yang benar adalah yang A. Kita masuk ke soal selanjutnya. Jawabannya apa, teman-teman? Gampang ya, teman-teman ya. Kita bahas kolaboratif, jadi jawabannya adalah kolaboratif gitu ya. Kita masuk soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Oke, teman-teman sudah ketemu. Nomor 14 jawabannya adalah yang A ya. Keamanan data perusahaan berhasil ditingkatkan, melindungi informasi sensitif dari potensial pelanggaran keamanan dan memperkuat reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Kenapa B yang salah? Gitu. Nah, karena di sini keamanan data perusahaan berhasil diturunkan, ya enggak dong, kayak gitu. Jadi salah ya. Nah, itu adalah beberapa contoh latihan soal untuk value kolaboratif. Balik lagi teman-teman, semua value nanti soalnya tuh jadikan satu, ada pilihan ganda banyak. Soalnya juga nggak sepanjang ini kalau memang sesuai dengan soal tahun lalu, kalimatnya pendek-pendek. Di sini aku pengen ngajak teman-teman bahwa walaupun soalnya pendek dan pilihan ganda, jumlahnya tuh ada banyak teman-teman. Jadi di situ kan teman-teman juga dalam tanda kutip pasti terintimidasi dengan, aduh waktunya tinggal sedikit lagi. Belum nanti kalau ada kendala teknis, teman-teman ngerjainnya kan harus pakai laptop nih, terus on cam, sinyalnya jelek, ada noise. Itu merupakan tekanan tersendiri pada saat teman-teman mengerjakan soal. Yang terkadang soal mudah pun kelihatan sedikit lebih susah karena teman-teman ada tekanan dari eksternal. Nah, oleh karena itu teman-teman tinggal perbanyak aja latihan, nanti nongkrong aja di channelku, aku akan coba bikin soal-soal latihan secara gratis, teman-teman bisa pelajari tanpa perlu bayar-bayar kayak gitu. Bagi teman-teman semua, jangan lupa ini semua tidak hanya untuk dihafalkan, tapi dipahami. Nanti kalau teman-teman pengen lamar kerja di BUMN tidak melalui jalur rekrutmen bersama BUMN pun, ini juga akan bermanfaat, teman-teman. Ingat ya, masuk BUMN itu jalurnya nggak cuma lewat rekrutmen bersama. Di rekrutmen bersama, lokernya banyak, teman-teman cuma bisa ngelamar satu. Tapi di jalur lain, teman-teman bisa ngelamar banyak gitu. Nanti kalau pengen tahu lebih detail, boleh hubungin aku lewat chat boleh, kolom komentar boleh, atau lewat media-media yang ada di sini. Biar nanti aku bisa berbagi sama teman-teman. Kalau mau konsultasi seputar karir juga gratis ya teman-teman, nggak perlu bahas soal rekrutmen bersama BUMN, nggak masalah. Tinggal hubungin aja. Connect ke LinkedIn-ku boleh. LinkedIn, email, Instagram, itu aku insya Allah fast respon ya di sana. Oke, paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.